البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babus sabi' wa sab'un ba'dal mi'ah. Bab yang ke-177 dari Riyadhus Shalihin. Masih terkait dengan adabus safar, adab dalam mengadakan perjalanan jauh. Ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatah. Apa yang diucapkan jika dia pulang dan melihat negerinya, yaitu balik kampung. Baik. Al-haditsu tasi' wa salasun ba'dal alaf, hadis yang ke-1039. Fihi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq, yang terdahulu, mimba fi babit takbiril musafir idza sha'ida sanaya. Ketika ini hadis ini telah dilewati dalam bab takbirnya orang musafir apabila dia mendaki dataran yang tinggi. Nah, karena beliau mengisyaratkan ke situ, kita ulang lagi pembahasan hadis tersebut. Kalau di sini adalah hadis yang nomor 1029 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qafala minal hajj awil umrah. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika pulang dari haji atau umrah, kullama aufa ala saniyah, setiap kali beliau naik, aufa yaitu sa'ida, naik ke suatu dataran tinggi atau mungkin perbukitan, pegunungan dan banjaran misalkan. Au fatfat juga tempat yang tinggi. Disebutkan di sini tempat yang tinggi dan keras. Iya. Disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri. Kabbara salasan, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Summa qol. Nah, ini zikirnya, ini berarti masuk ke dalam zikir ketika pulang, ketika mulai pulang. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tetap zikir yang terbaik adalah kalimatut tauhid, sebagaimana dalam hadis yang sahih, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah wahdahu. Ini taukidul isbat, satu-satunya. La syarikalah, ini taukidul nafi, penguat penafian, tiada sekutu untuknya. Kemudian mengakui universalitasnya kekuasaan Allah, lahul mulku, hanya miliknya lah seluruh kekuasaan, baik di dataran tinggi ataupun dataran rendah, di pegunungan ataukah di ngarai ataukah di jurang atau bahkan di kedalaman lautan, semuanya adalah milik Allah. Maka dimanapun kita berada, tak mungkin kita keluar dari kekuasaan Allah. Maka hendaknya senantiasa bersandarnya, bertawakal dan bergantungnya adalah kepada Dia. Demikian pula rasa takut dan harapan juga kepada Dia. Semoga kita diberkahi dalam perjalanan, semoga kita juga diberkahi di dalam kepulangan dan sebagainya. Semua milik Dia. Walahul hamdu, dan hanya miliknya lah seluruh pujian. Pujian tatkala kita berangkat, tatkala kita di tempat tujuan, dan juga tatkala kita pulang hingga di rumah dan seterusnya. Segala pujian hanya milik Dia. Dia terpuji secara zatnya, terpuji dari sisi nama-namanya, dari sisi sifat-sifatnya dan seluruh perbuatannya. Dia itu terpuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalimat ini mengandungi harapan dan juga mengandungi rasa takut. Kalau kekuasaan yaitu kemampuan di tangan Dia, maka Dia mampu untuk mencabut segala nikmat dan merubah menjadi hukuman dan nikmah. Tapi juga di dalamnya ada harapan. Dia memperbaiki keadaan-keadaan kita, keadaan dari para karib kerabat, tetangga, saudara mara dan semuanya. Karena Dia yang memegang seluruh kekuasaan. Sehingga ini adalah harapan untuk orang-orang yang pulang dari safar. Dia bersafar jauh-jauh mencari rezeki, mencari keberkahan.
dan dia pulang juga mengharapkan agar keberkahan itu senantiasa menyertai dia dan menjadikan segalanya menjadi lebih baik, karena Allah Maha Kuasa, tidak ada yang susah bagi dia. Apalagi kita tahu doa orang yang musafir itu terkabul. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, 3 jenis manusia yang doanya terkabul: doa orang tua terhadap anaknya, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadisnya sahih. Maka Allah Maha Kuasa, tak ada yang susah bagi Allah Ta'ala. Tidak seperti buruk sangkanya dan keputusasaan sebagian tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Amr Khalid Al-Misri, sampai mengatakan Allah tak mampu merubah keadaan. Ini kata-kata kufur akbar. Saking putus asanya karena dia tak berkuasa, karena kekuasaan dipegang oleh lawan politiknya, sampai menggunakan kata-kata seperti itu. Sementara muslimin, kaum mukminin, mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Kuasa. Tetapi dia dengan hikmahnya menjadikan segalanya itu silih berganti dan seterusnya. Kemudian mengatakan ayibun, nahnu ayibun. Kelanjutan dari zikir ketika pulang, yaitu kami akan kembali. Taibun, kami akan bertaubat. Ini kalau kita artikan akan, tetapi penggunaan isim fa'il itu adalah untuk kepastian. Kami adalah orang-orang yang kembali. Kami adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi bukan hanya badannya yang kembali, tapi jiwanya juga bertaubat kepada Allah. Sajidun, kami bersujud. Bukan pulang malah jadi lalai dan seterusnya. Seperti yang disebutkan di sebagian ucapan orang-orang yang teman kita yang baik. Dikatakan apa? Negara ini yang pergi haji dan umroh itu beratus-ratus ribu setiap tahunnya. Tapi kenapa masjid tak penuh-penuh juga? Tak tahu lari kemana orang-orang di setiap harinya. Padahal tak perlu membayar mahal untuk pergi ke masjid-masjid di kampung-kampung itu. Sholat subuh tak penuh, sholat zuhur tak penuh. Orang pada kemana? Allah lebih tahu. Makanya kita pulang dalam keadaan kita senantiasa berusaha menjaga peribadatan. Li Rabbina hamidun. Hanya kepada Rabb kamilah kami memuji. Iya, dia yang memudahkan perjalanan ini, dia yang memelihara kami di sepanjang perjalanan, dia pula yang memudahkan kami untuk pulang. Maka segala pujian yang awal dan yang akhir dan segala keadaan hanyalah milik Allah. Maka kami senantiasa memuji Rabb kami. Shadaqallahu wa'dah, Allah telah jujur di dalam janjinya. Cuma terkadang kita yang masih kurang di dalam memenuhi syarat-syarat datangnya pertolongan dan pemenuhan janji tadi. Wa nasara abdah, dia yang menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia pula yang mengalahkan golongan-golongan itu sendirian. Berapa banyak orang yang muslimin banyak, tapi yang menolong kebenaran sedikit. Maka Allah punya tentara-tentara yang lain untuk menghancurkan orang-orang kafir itu. Mungkin angin, mungkin api, mungkin apa saja, itu terserah Allah. Kalaupun muslimin diam, Allah mampu untuk menimpakan hukuman pada orang-orang kafir. Muslimin terkena musibah dengan dosa-dosa mereka. Sebagaimana pertanyaan, kenapa di Amerika kalian bergembira dengan azab yang menimpa orang-orang Amerika? Bukankah di sana ada muslimin? Kita katakan betul, di sana ada muslimin. Tapi bagaimana kualiti muslimin di sana? Kalau muslimin yang di negeri Islam aja kualitinya kita terkadang bersedih hati. Kita juga bersedih hati atas dosa-dosa kita sendiri. Bagaimana yang di negeri kufar? Kira-kira budayanya seperti apa? Budaya muslimin di sana, kualiti imannya macam apa? Dengan melihat maksiat dan kekufuran tiap hari, belum tentu mereka nahi mungkar tiap hari. Mungkin malah menikmati dan berbangga-bangga seperti orang-orang Yaman yang rajin pergi ke Amerika, orang-orang IP itu. Anak perempuannya kalau sudah mengandung, maka diusahakan untuk tinggalnya di Amerika, sehingga nanti anak yang lahir itu mendapatkan citizen Amerika. Nanti nilainya jadi berlipat-lipat ganda. Dan juga bangga, kami Amerika, kami ini. Jadi muslimin aja kayak gitu kualitinya. Maka bagaimana ketika azab Allah kepada orang kafir datang, muslimin tidak kena, tetap aja kena. Demikian pula pertanyaan, gimana kalian kalau orang kafir terkena musibah? Sekarang Saudi juga terkena musibah karena banjir banyak.
Lalu apa seperti ini? Kita katakan musibah akan selalu ada karena muslimin sendiri tidak semua, kita tidak menyatakan tidak semua. Berapa yang mau menolong kebenaran, berapa yang mau melindungi orang-orang yang teraniaya. Kalau ditanyakan Saudi sudah punya, sudah membagi makanan-makanan, membagi mungkin jaket-jaket, membagi kemah-kemah. Dikatakan dalam masa jihad yang diperlukan bukan hanya itu. Yang diperlukan adalah orang-orang untuk berjihad dan berani berperang. Orang kafir saja banyak yang terang-terangan negaranya itu terang-terangan untuk mengatakan saya membela Israel katanya, walaupun ya Yahudi ya. Tapi berapa negara Islam yang terang-terangan berani mengatakan saya membela Palestina? Barang siapa menyerang Palestina, kami akan memerangi dia. Nah, berapa yang berani secara resmi? Banyak yang tidak berani. Maka jangan heran, musibah akan selalu ada, penyucian dosa akan selalu ada. Makanya betullah kata Nabi, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah lah yang mengalahkan golongan-golongan kafir itu sendirian. Tak layak satupun muslimin yang menepuk dada, enggak ini kehebatan kami sehingga orang kafir kalah. Tak layak. Kita dosa terlalu banyak, badan dan jiwa juga terlalu lemah. Hendaknya setiap pertolongan itu kita nisbatkan kepada Allah, bukan kepada kehebatan kita. Kita tak ada apa-apanya di dalam membantu dan menolong agama Allah selama ini. Baik. Lihat, Nabi dengan seluruh kemampuannya, itu pun beliau mengatakan, Allah lah yang menolong hambanya, bukan kami. Dan Allah lah yang mengalahkan musuh-musuh, bukan kami. Nah, gimana dengan kita yang jihad tidak seberapa dan seterusnya? Tak layak untuk mengklaim, oh kami sudah menolong Allah dengan kekuatan kami. Ini diantara kandungan dari zikir tatkala pulang dari safar. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya safar, walaupun safarnya haji atau umrah atau safar biasa, tetap dia tidak luput dari zikir yang berisi tauhid dan tidak luput dari mengingat bahwasanya kita tidak luput dari beban syariat untuk menolong agama Allah, untuk berjihad dan sebagainya. Tentunya jihad syar'i ya, bukan orang khawarij yang meletupkan bangunan-bangunan yang tidak layak diletupkan atau membunuh kaki tangan kerajaan, bukan itu. Tetapi jihad syar'i, belajar agama dengan baik, kemudian mengamalkannya dengan baik, menolong sunnah Nabi dengan baik, dan seterusnya. Baik. Makanya terkadang kita heran, kenapa zikirnya kembalinya kepada masalah menolong agama Allah? Iya, karena safar kita bukan semata-mata safar duniawi, tapi hendaknya juga ada di situ bantuan untuk agama Allah Ta'ala, sambil kita juga mengingat adanya musuh-musuh Allah. Jangan berpangku tangan diam saja, yang penting perut kenyang, hati riang, dalam keadaan agama Allah sedang diserang musuh kita diam. Bukan seperti itu. Kita senantiasa mengingat, ada tanggung jawab dipikulkan di pundak-pundak kaum muslimin. Jadi berangkat safar mengingat tugas, pulang dari safar juga mengingat apa yang Allah amanahkan sehingga kita ada di dalam safar di dunia ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.